Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniasari dengan 3 digit PIN terakhir 245 dari kelas pendidikan matematika 2023A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung pada elips. Nah, persamaan garis singgung elips sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Kemudian yang kedua ada persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya, serta yang terakhir persamaan garis singgung elips yang melalui satu titik di luar elips. Ini persamaan garis singgung, persamaan garis singgung elips. Yang pertama, persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Nah, jadi misalkan persamaan garis dengan gradien M persamaannya itu Y sama dengan MX plus P. Kemudian persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah mencari mengetahui kalau persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu elipsnya vertikal. Nah, kemudian untuk mencari apsis titik potong antara garis dan elips itu dapat diketahui dengan kita substitusi nilai Y sama dengan MX plus P ini pada persamaan elipsnya. Jadi X kuadrat per A kuadrat plus Y nya kita masukkan MX plus P dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menghilangkan pernya kedua ruas itu kita kali dengan ini, kedua ruas dikali dengan A kuadrat dan juga B kuadrat. Nah, X kuadrat per A kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat kan B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali MX kuadrat berarti kan M kuadrat X kuadrat 2 kali MX kali P berarti plus 2 P MX plus P kuadrat ini sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali dengan M kuadrat X kuadrat menjadi A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali 2PMX menjadi 2APMX plus A kuadrat P kuadrat. Nah, ini
kedua ruas kita kurangi dengan A kuadrat B kuadrat agar ruas kanannya itu sama dengan 0. Nah, ini B kuadrat sama A kuadrat M kuadrat kan keduanya punya X kuadrat, jadi kita kelompokkan menjadi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat plus 2A B M X plus A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kan garisnya itu menyinggung elips, sehingga garis menyinggung elips. Sehingga titik potongnya itu berhimpit. Nah, karena titik potong berhimpit, artinya diskriminan itu sama dengan 0. Kita cari diskriminannya dulu. Diskriminan kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berarti B-nya kan koefisien dari X. Ini B, kemudian ini A, ini C. B kita masukkan 2APM B kuadrat minus 4 dikali A nya itu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali C nya A kuadrat P kuadrat minus A kuadrat B kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, 2APM dikuadratkan, jadi kan yang dikuadratkan 4A kuadrat P kuadrat M kuadrat minus 4B kuadrat minus 4A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat P kuadrat minus A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Tetap 4A kuadrat B kuadrat M kuadrat dikurangi dengan 4B kuadrat minus ini dikali dulu kan ini. Nah, min 4B kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat jadinya kan min 4 A kuadrat B kuadrat P kuadrat min 4B kuadrat dikali min A kuadrat B kuadrat menjadi plus 4A kuadrat B pangkat 4 kemudian min 4A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat P kuadrat minus 4A kuadrat dikali A kuadrat A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min dikali min plus 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, ini 4A kuadrat P kuadrat M kuadrat
kan bisa dikurangi dengan 4. A kuadrat plus 4 A kuadrat dipangkat 4 minus 4 mohon maaf, ini ada kesalahan hitung. Kan ini A kuadrat dikali 2 pmx, berarti kan harusnya 2 A kuadrat pmx. Ini ada kuadratnya yang A. Nah, berarti kan 4A pangkat 4. Mohon maaf ada salah hitung. Nah, 4A pangkat 4 P kuadrat M kuadrat itu bisa dikurangi dengan yang ini 4A pangkat 4 P kuadrat M kuadrat kan 0. Jadi langsung ditulis ini minus 4A kuadrat B kuadrat P kuadrat plus 4A kuadrat B tambah 4 plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, karena semuanya itu punya 4A kuadrat B kuadrat, jadi kedua ruas kita bagi. Ini kedua ruas dibagi dengan 4A kuadrat B kuadrat menjadi minus P kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Lanjutannya di sini. Nah, jadi kan P itu sama dengan P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, agar akar dari P itu hilang, tadi keduanya kita agar kuadrat dari P hilang, keduanya kita akarkan menjadi P itu sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Ingat untuk plus minus karena baik positif maupun negatif kalau dikuadratkan nanti hasilnya itu tetap positif. Nah, kemudian kan sudah ketemu P, kita substitusi P ini pada persamaan garis. Pada persamaan garis Y sama dengan MX plus P. Berarti Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, sehingga diperoleh untuk persamaan garis singgung, persamaan garis singgung elips dengan persamaan X kuadrat per
A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah, saya ganti spidol. Persamaan garis lingkup elips dengan persamaan x kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M itu Y sama dengan mx plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama atau analog, kita akan menemukan persamaan garis simbol elips dengan pusat di misal P alfa koma kita, dengan persamaannya itu x min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat dengan 1 dengan gradien M. Mohon maaf simbolnya tidak tajam. Nah, persamaan garis lingkupnya itu Y min beta sama dengan M dikali X min alpha plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, jadi yang membedakan itu hanya kalau persamaannya itu berpusat di 0,0, kan alfanya 0, betanya 0, jadi x kuadrat y kuadrat. Nah, persamaan garis lingkupnya itu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Tapi kalau elipsnya itu dengan pusat alfa koma beta, persamaan garis lingkupnya itu menjadi y min beta sama dengan m x min alfa plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat dikali m kuadrat. Baik, untuk bagian kedua, persamaan garis lingkup garis lingkup elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, ini misalkan ada elips dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ada titik P dengan koordinat x2, y2, P pada elips. Nah, karena titik P itu pada elips berlaku ini substitusi x2 dan y2 nya pada persamaan elips. Jadi x2 kuadrat per a kuadrat plus y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ada titik T dengan koordinat x1, y1. T juga pada elips
dan T merupakan titik singgung elips. Nah, karena T juga pada elips, berlaku kita substitusi X1 dan Y1 pada persamaan elips. Di X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini agar uppernya hilang, ini kedua ruas dikali dengan A kuadrat B kuadrat kan menjadi B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Samaan pertama ini juga sama, kedua ruas dikali dengan A kuadrat B kuadrat menjadi B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Persamaan kedua. Nah, karena dua-duanya itu sama-sama sama dengan A kuadrat B kuadrat, maka dapat ditulis ini dari persamaan 1 dan 2 itu dapat ditulis B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, tapi yang persamaan kedua itu juga sama dengan A kuadrat B kuadrat kan. Jadi disama dengankan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan, yang punya B yang punya A. Ini B kuadrat X2 kuadrat minus B kuadrat X1 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat minus A kuadrat Y2 kuadrat. Ini dapat ditulis nih B kuadrat dikali dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Ini karena min B kuadrat dikali X1 kuadrat kan min B kuadrat X1 kuadrat. Terus ini minus dikali minus kan plus. Ini sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, ini dari sifat aljabar kan ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi ini itu dapat ditulis min B kuadrat dikali X1 min X2 dikali dengan X1 plus X2. Ini sama dengan A kuadrat dikali Y1 min Y2 dikali dengan Y1 plus Y2. Nah, karena kan ini perkalian, berlaku min B kuadrat dikali X1 plus X2 per, jadi bisa dibagi dengan A kuadrat Y1 min Y2. Ini kan sama dengan Y1 plus ini plus, ini minus Y2 per X1 min X2. Nah, ini persamaan ke 3. Kan ini didapat persamaan garis PT. Y min Y1 per
Y1 min Y2 itu sama dengan X min X1 per X1 min X2 dapat ditulis Y min Y1 sama dengan ini dikali dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1 persamaan keempat. Nah, substitusi persamaan ketiga pada persamaan keempat, karena di persamaan ketiga kan ada Y1 min Y2 itu sama dengan min B kuadrat ini. Jadi ini ditulis Y min Y1 sama dengan ini Y1 min Y2 nya kan sama dengan minus B kuadrat dikali X1 plus X2. Ini diper X1 min X2 itu sama dengan A kuadrat Y1 plus Y2 dikali dengan X min X1. Nah, ini persamaan kelima. Kemudian titik P dan titik T itu sama-sama terletak pada elips, sehingga jika P itu mendekati T sedemikian hingga P itu berhimpit dengan T, maka X1 nya akan sama dengan X2 dan Y1 nya itu juga sama dengan Y2. Nah, dari persamaan 5 itu berarti dapat kita tulis plus 5 dapat ditulis Y min Y1 sama dengan minus B kuadrat. Nah, kan X1 plus X2, sedangkan X1 itu sama dengan X2, berarti ini bisa ditulis 2X1 diper A kuadrat dikali dengan Y1 plus Y2. Y1 sama dengan Y2, berarti ini 2Y1. Terus ini dikali dengan X min X1. Nah, ini kan 2X1, 2Y1. Berarti kalau keduanya dibagi dengan 2, kan tinggal X1, Y1. Terus kita kali kedua ruas, kita kali dengan A kuadrat Y1 agar nggak ada perannya. Maka menjadi Y min Y1 dikali dengan A kuadrat Y1. Ini sama dengan min B kuadrat X1 dikali dengan X min X1. Y dikali dengan A kuadrat Y1, berarti kan A kuadrat Y1Y minus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan minus Y kuadrat X1X plus Y kuadrat X1 kuadrat. Nah, ini sama-sama enggak, kita kelompokkan yang punya ini X sama Y.
kan A kuadrat Y1Y minus, kalau dikit berarti plus B kuadrat X1X sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat plus B kuadrat X1 kuadrat. Nah, kemudian ini dengan dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi Y1Y per B kuadrat plus X1X per A kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per B plus X1 kuadrat per A. Nah, ini tuh dapat ditulis, misal biasanya kan X-nya pertama, berarti ini X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A plus Y1 kuadrat per B. Nah, dari ini kan diketahui kalau mana tadi? Oh ini X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat itu kan 91. Berarti ini itu juga sama dengan 1. Berarti X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat itu sama dengan 1, karena yang X1 kuadrat per A plus Y1 kuadrat per B itu sama dengan 1. Sehingga didapat ini persamaan garis singgung elips, garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T X1, Y1 persamaan garis singgungnya itu X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian dengan cara yang sama atau analog itu akan didapatkan persamaan garis singgung elips dengan pusat alfa, beta, persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T X1, Y1 persamaan garis singgungnya itu X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat itu sama dengan 1.
Jadi untuk persamaan garis singgung elips, kalau elipsnya itu pusatnya 0,0, berarti kan persamaan elipsnya itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama 1. Titik singgungnya misal titik T dengan koordinatnya itu x1, y1. Nah, persamaan garis singgungnya itu x1 dikali x per a kuadrat plus y1 kali y per b kuadrat sama 1. Nah, tapi untuk persamaan garis singgung elips yang pusatnya itu alfa, beta, kan persamaan elipsnya menjadi x min alfa kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama 1. Titik singgungnya kita misalkan sama, yaitu titik T x1, y1, maka persamaan garis singgungnya itu x1 min alfa dikali x min alfa per a kuadrat plus y1 min beta dikali y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Baik, untuk bagian yang ketiga itu persamaan garis singgung elips yang melalui satu titik di luar elips. Jadi ada elips, misalkan gambarnya seperti ini, Y X. Nah, misal ada titik A dengan koordinat titik A itu x aksen, y aksen. Titik A merupakan titik singgung elips. Dia ada garis singgung, kemudian di sini itu ada titik A, x aksen, y aksen. Nah, kemudian ada titik, misalkan titik T dengan koordinat x, y, u. Titik T merupakan titik di luar elips. Jadi di sini itu ada titik T, x, y, u. Nah, misal persamaan elipsnya itu ini x kuadrat per a kuadrat plus b kuadrat per y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, karena ini pusat elipsnya kan 0,0. Nah, kemudian untuk mencari persamaan garis singgung di titik A, jadi cari persamaan garis singgung di titik A. Persamaan garis singgung kemarin kan pada video sebelumnya itu kan persamaan garis singgung di titik, misal koordinat titiknya itu x1, y1. Persamaan garis singgungnya kan x1 x per a kuadrat plus y1 y per b kuadrat sama 1. Nah, karena koordinat titik A nya itu x aksen, y aksen, jadi persamaan garis singgungnya itu menjadi
X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, titik A itu kan berada pada elips. Titik A berada pada elips. Maka titik A memenuhi persamaan elips. Jadi di sini persamaan elipsnya kan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Nah, X nya itu kita ganti dengan X aksen, Y nya kita ganti dengan Y aksen. Jadi X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini persamaan pertama. Kemudian kan ada titik T. Titik T itu juga berada pada garis lingkup kan, walaupun dia itu di luar elips, tapi dia itu ada pada garis lingkup yang sama dengan titik A. Berada pada garis lingkup sehingga titik T memenuhi persamaan garis singgung. Cuman garis singgungnya kan ini. Nah, kita ganti kok X-nya menjadi XO. Jadi X aksen XO per A kuadrat plus Y aksen YO per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, dari persamaan 1 dan 2 itu dapat dicari X aksen dan Y aksen atau koordinat dari titik A itu tadi. Maka akan didapat persamaan garis singgung elips yang melalui satu titik di luar elips. Nah, jadi langkah-langkah untuk mencari persamaan garis singgung elips yang melalui satu titik di luar elips itu, yang pertama kita cari persamaan garis singgung di titik yang pada elipsnya. Sudah ketemu, kemudian kita masukkan substitusi koordinat titik pada elips tadi pada persamaan elips. Nah, karena titik di luar elips itu juga berada pada garis singgung, jadi substitusi titik di luar elips pada persamaan garis singgungnya. Nah, dari persamaan yang elips sama persamaan garis singgung di luar elips itu akan diperoleh persamaan garis singgung elips yang melalui satu titik di luar elips. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal. Jadi titik P terletak pada elips X kuadrat per 36 plus
Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Dan absis P sama dengan ordinat titik P. Pertanyaannya yang A, tentukan koordinat titik P. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Saya ingin menarik buku dulu. Penyelesaiannya kita lihat dulu yang diketahui kan persamaan elips. Persamaan elipsnya x kuadrat per 36 plus y kuadrat per 12 itu sama dengan 1. Kemudian titik P, misal koordinatnya x, p, y, p. Kan absis P itu sama dengan ordinat P, berarti XP sama dengan YP. Untuk mencari yang A, yaitu koordinat titik P, ini titik P pada elips kan. Ini titik P terletak pada elips, maka P memenuhi persamaan elips. Jadi substitusi koordinat titik P itu pada persamaan elips yang sudah diketahui menjadi xp kuadrat per 36 plus yp kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, kan diketahui kalau xp itu sama dengan yp, berarti bisa kita gunakan salah satu, misal semuanya dijadikan XP atau semuanya dijadikan YP. Nah, ini saya semuanya jadikan XP. Berarti kan XP kuadrat tetap, per 36 tetap, plus YP kuadrat berarti dapat ditulis XP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, kita sama ini kedua ruas kita kalikan dengan 36. Ini kali 36, xp kuadrat per 36 dikali 36 berarti kan tinggal xp kuadrat plus xp kuadrat per 12 dikali 36 3xp kuadrat sama dengan 1 dikali 36 36. Xp kuadrat ditambah 3xp kuadrat sama saja dengan ini kan 1 xp plus 3xp berarti 4xp kuadrat sama dengan 36. Kedua ruas kita bagi dengan 4 xp kuadrat bagi 4 tinggal xp kuadrat, 36 dibagi 4 9. Nah, xp nya itu sama dengan plus minus 3 karena akar 9 itu kan 3. Nah, tapi karena ini kuadrat berarti kan bisa plus minus karena positif atau negatif nanti kalau dikuadratkan hasilnya tetap positif. Nah, karena XP sama dengan YP berarti ada dua kemungkinan karena kan plus minus. Berarti kan yang pertama koordinat titik P itu positif ya, berarti 3,3.
Nah, kemungkinan yang kedua yang negatif yaitu min 3, min 3 karena diketahuinya XP dan YP itu sama. Nah, untuk pertanyaan yang B, tentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Jadi, kan sebelumnya itu sudah diketahui, sudah dicari kalau misal titiknya cara mencari persamaan garis singgung misalnya melalui titik dan koordinat x1, y1, berarti kan persamaan garis singgungnya itu x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat 91. Nah, ini kan ada dua kemungkinan, berarti persamaan garis singgungnya itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama untuk P 3,3 persamaan garis singgungnya itu 3x per 36 plus 3y per 12 sama dengan 1. Kan tadinya per a kuadrat dan per b kuadrat. Nah, tapi kan persamaan persamaan elipsnya sudah diketahui per 36 dan per 12. Jadi ini per 36 per 12. Sama seperti ini, kedua ruas kita kali dengan 36 menjadi 3x plus 3y dikali 3 9y sama dengan 36. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 3 menjadi x plus 9y bagi 3 3y sama dengan 12. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, untuk T yang koordinatnya min 3, min 3. Jadi persamaan garis singgungnya kan min 3x per 36 plus min 3y per 12 sama dengan 1. Sama kedua ruas dikali 36 menjadi min 3x minus 9y sama dengan 36. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 3 agar x dan y nya itu positif, menjadi x plus y. 36 dibagi negatif 3 berarti negatif 12. Nah, inilah persamaan garis ini yang kemungkinan yang kedua, sehingga sudah terjawab semua. Untuk titik P yang terletak pada elips x kuadrat per 36 plus y kuadrat per 12 sama dengan 1, dan aksis titik P nya sama dengan ordinat titik P, di mana x sama dengan yp. Koordinat titik P nya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama 3,3, yang kedua negatif 3, negatif 3. Sehingga untuk pertanyaan yang B, persamaan garis singgungnya itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama itu x plus 3y sama dengan 12, dan yang kedua x plus y sama dengan maaf, ini x plus 3y karena min 9y per 3. Nah, saya ulangi, sehingga karena koordinat titik P nya ada dua kemungkinan, 3,3 dan negatif 3, persamaan garis singgungnya yang melalui titik P juga ada dua kemungkinan. Yang pertama x plus 3y sama dengan 12, dan kemungkinan yang kedua x plus 3y sama dengan minus 12. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.